Para koruptor yang mendapatkan pembebasan bersyarat yang menjadi ramai di media membangkitkan sentimen anti korupsi di masyarakat, apalagi di tengah kesulitan masyarakat akibat naiknya harga BBM. Ya, koruptor malah mendapatkan pembebasan bersyarat sehingga sebelum waktunya mereka sudah bisa keluar dari penjara untuk sementara. Namun dari sini kita belajar bahwa apa yang terjadi yang saya sebut gelombang tsunami pembebasan bersyarat bagi para pelaku tindak pidana korupsi merupakan konsekuensi logis dari pelemahan pemberantasan korupsi yang semuanya sudah dimulai ketika dulu ada revisi undang-undang KPK, pemilihan calon pimpinan KPK, penyingkiran pegawai berintegritas KPK melalui TWK, ya, dan kemudian dicabutnya oleh Mahkamah Agung akibat gugatan, ya, untuk judicial review, ya, yang ternyata hasilnya akhirnya PP 99 tahun 2012 yang membatasi remisi ataupun hak-hak lainnya bagi narapidana kasus korupsi itu dicabut sehingga tidak berlaku. Akibatnya para pelaku tindak pidana korupsi ketika dia sudah ingkrah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dia haknya sama. Sehingga itulah yang kemudian ketika mereka meminta, maka mereka meminta pembebasan bersyarat, ya pasti akan dipenuhi gitu, karena memang aturannya memperbolehkan seperti itu. Padahal dulu, ya, dengan adanya PP 99 tahun 2012 tidak semua napi korupsi, ya, beserta dengan napi yang lain misalnya terorisme dan narkoba itu bisa dengan mudah mendapatkan pembebasan bersyarat dan remisi. Kenapa? Karena mereka harus mendapatkan justice kolaborator, ya, dari penegak hukum, ya, yang kemudian baik itu dari kepolisian, kejaksaan, KPK, dan kemudian diamini oleh hakim, ya, karena kadang-kadang juga ada juga yang dicabut oleh hakim karena bagi hakim dia tidak memenuhi syarat, ya, karena untuk JC itu kan sesuai dengan SEMA nomor 4 tahun 2011 dikatakan bahwa harus bukan pelaku utama, harus membongkar korupsi yang dilakukan olehnya maupun yang lebih besar, ya, dan membayar pengganti atau denda. Dan tentu saja syarat-syarat lain, ya, yang ada di peraturan terkait dengan remisi dan rehabilitasi, misalnya kelakuan baik dan lain sebagainya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya tentu saja harus dibuat aturan lagi gitu. Kita pernah sama seperti sekarang, ya, tidak ada aturan pembatasan. Kemudian ada aturan pembatasan di 2012, ya, yang kemudian dicabut MA, ya, Nah, namun saya lihat di situ kan, ya, dicabut karena judicial review-nya kan tidak sesuai dengan undang-undang yang di atasnya. Maka mungkin perlu dibuat, ya, peraturan perundang-undangan lah, entah nempel di revisi undang-undang tipikor atau undang-undang pemasyarakatan dan lain sebagainya. Ya, yang jelas korupsi adalah kejahatan luar biasa. Harus kita camkan itu. Kalau misalnya tidak ada hal yang luar biasa, misalnya pembatasan remisi gitu kan, atau pembebasan bersyarat, ya akan menjadi kejahatan yang lain seperti kejahatan-kejahatan umum lainnya, ya, seperti yang ada di KUHP seperti itu. Nah, dari sini kita harus semangat, ya, bahwa, ya, walaupun seperti ini kita seperti saya katakan kita pernah mempunyai romantisme masa-masa pada saat pemberantasan korupsi itu sangat-sangat baik, ya. Dan kita harapkan kedepannya juga ini bisa terulang lagi, karena seperti saya katakan kita pernah menangkapi para koruptor kakap, ya kan, berbagai pejabat negara, dan ke depan tentu kita akan bisa juga. Demikian, salam anti korupsi.